Bali, island of 1,000 temples, an island famous of its culture, traditions, and friendliness. Ubud is one of the areas in the middle of Bali, which has become one of the tourism icons on the island of Bali. Ratnawarta Ubud Vocational School is one of the hospitality schools located in Ubud. This school produces human research which are expected to be able to drive tourism for the future. Salam guru hebat. Saya Igusti Ngurah Paramakesuma STRPAR SESAG, mahasiswa PPG Angkatan 2, Universitas Negeri Medan. Di bawah bimbingan Dr. Andi Padriadi Wiajo Kusumo, SSSH-MH, dan Guru Pamong, Ibu Widianti SPD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyimak penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk lebih jelasnya, kita simak langsung videonya. Alright, good afternoon, students. Good afternoon. How are you today? Happy and healthy. Yes, that's good news. First, before start our lesson today, let's pray to the Lord first. As the leaders, alright, you can. Pandoa sana, Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Silakan saling diperiksa temannya. Ada yang tidak lengkap untuk uniformnya. Ada yang kurang lengkap dari temannya. Oke, gimana? Enggak Pak, ini kurang rapi dasinya. Dasinya kurang rapi. So please 2 minutes. You can take your phones, open the application, and complete for the present. Silakan. Ambil HP kalian, aplikasi di learningnya dilengkapi absennya. Jadi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Yes. The first step the room attendant should do is must prepare the room attendant trolley. Yes, that's right. Ya. Jadi tahapan yang pertama sebelum dia membersihkan kamar tamu. Yes. After prepare room attendant will access to the guest room. So the room attendant will access to the guest room. So the procedure perlu kita pahami dan dapat kita laksanakan ketika kalian nanti di industri akan menyiapkan kamar tamu. Nanti jadi next I will give you case ya, you can discuss about the case. Jadi silakan kalian bisa diskusikan. Nanti kita akan bentuk kelompok belajar. Jadi so many kind of room status level at the hotel ya, banyak sekali jenis status kamar yang ada di hotel. Nah itu kita nanti akan pecahkan. Nanti Pak akan bagi tugasnya, permasalahan Pak akan bagi per kelompoknya berbeda-beda masalahnya. Kita hari ini belajar berdasarkan problem based learning. Oke, dilihat dari materi yang ditampilkan dari PowerPoint. Ya. Nah di sini tujuan pembelajaran kita kali ini itu bagaimana nanti setelah mempelajari materi ini, Pak harapkan kalian dapat memahami bagaimana tata cara memasuki kamar dan informasi apa saja yang dijadikan pedoman dalam menyiapkan kamar tersebut lakukan. Jadi Pak akan mengambil beberapa penilaian di sini oleh asesmennya. Ya, nanti Pak akan mengambil nilai sikap kalian baik itu dalam personal maupun grupnya. Berikutnya
Pak akan mengambil nilai performa kalian, baik kalian melakukan presentasi di depan, demonstrasi ketika di lab, room status. Karena dari tadi Pak bicara itu tentang room status, code, simbol. So, ada yang bisa nggak memberikan penjelasan? Can answer. Alright? Room status adalah status kamar di mana adalah keadaan kamar hotel yang sedang terjadi di dalamnya, sehingga kita mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui room status. Alright, jawaban temannya bagus sekali ya. Jadi room status itu ditulis dengan kode atau simbol, ya, di mana kode atau simbol itu yang nanti memberikan informasi kepada kita sebagai petugas kamar. Untuk lebih jelasnya, Pak sudah masukkan ke dalam e-learning atau LMS. Silakan dibaca, videonya ada, materinya sudah ditambahkan di sana. Pak harapkan sebelum pembelajaran ini kalian sudah sempat membaca materi e-learning. Jenis-jenis kunci yang digunakan termasuk nanti kalian sebagai petugas kamar, kunci apa yang harus kalian pegang ketika kalian menyiapkan kamar kamu. Nah, sebelum kita duduk berkelompok, kita akan menyimak terlebih dahulu video SOP bagaimana memasuki kamar tamu, tata cara memasuki kamar tamu. Entering the guest room properly helps you avoid disturbing guests and respects their privacy. The basic procedure is to knock 3 times and announce housekeeping after each knock. Be sure to use your hand to. If the guest is lounging, ask if now is an appropriate time to leave. If not, ask when would be a good time to return. Note return time and other helpful information on room assignment sheet. Yes. Tadi dari penanyanan itu saya menanyakan apakah prosedur dalam memasuki kamar setiap dari kamar atau ada perbedaan? Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Dari yang ditanyakan oleh teman kalian ya, apakah prosedur memasuki kamar kamu pada setiap hotel sepertinya sama? Bagaimana tata cara memasuki kamar tamu? Selanjutnya, kita akan menyimak tahapan-tahapan memasuki kamar tamu dari status kamar DND, status kamar occupied, dan status kamar vacant. Video yang sudah ditampilkan yang bisa dijadikan literasi nanti kajian kalian sebagai bahan ketika kalian melakukan diskusi ya. Nah, sesuai dengan yang Pak sampaikan tadi ya, jadi Pak akan memberikan beberapa case yang harus kalian pecahkan dalam selesaikan di dalam kelompok masing-masing. Nah, di sini Pak minta kalian untuk duduk berkelompok untuk lebih mudah untuk mendiskusikan permasalahan yang akan sampaikan. Silakan bisa duduk sesuai dengan kelompoknya, mungkin dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan ya. Saya akan jadi Pak bagikan LKPD-nya, lembar kerja terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan. Jadi ada beberapa poin di kelompok 1 yang nanti mendapatkan permasalahan yang sudah disediakan. Kelompok 2 juga sudah diberikan permasalahan yang akan dilaksanakan. Bagaimana kelompok 2 nanti kan beberapa video yang berbeda lagi. Kalian bisa buka linknya. First day, take out your access to the program. Nanti yang sudah selesai bisa melaksanakan presentasi dan demonstrasi pertama. Ya, jadi tidak harus sesuai dengan urut kelompok.
ya. Di sini ada penilaian income personal masing-masing siswa berbeda-beda. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita berikan kelompok yang sudah siap terlebih dahulu ya. Dalam presentasinya berarti kelompok 2, kelompok 6 ya. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, kita mulai aja dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Ini siap? Siap. Oke, ada kelompok 2 silakan, waktu Pak silakan. Everybody? Thank you for your time that's given to us. Here we will presentation for our job that's as the occupied 30 for entering the guest room. The first one, let me to introduce myself. My name is Kade Anna Sandiana, and here I will presentation which supported as the standard operational procedure of the entry guest. That's for the minimalize or atau minimalisir. That's the complaint will be happen. At least we will still number 3. Kind of the signs that we already get is the PD. That is vacant. The room is not clean yet. And the second one is vacant clean. Vacant clean is the gas that are same. The gas not inside the room, but the room is already clean. But the room is not clean yet. And demonstration. And the steps by steps that we must do is number 1 is knocking the door or with the following the greeting. Good afternoon, housekeeping please. Good afternoon, housekeeping please. Good afternoon, housekeeping please. Yes, please. Alright, the second one that we must do is introduce yourself and the department or section as well. Good afternoon, Mr. Perry. I am financial attendant today. So how are you today? I'm fine. How about you? I'm good, thank you. Alright, number 3 that we must do is asking the guest for the cleaning or makeup room service. Mr. Perry, I come to your room. I will clean your room. I clean your room. Yes, please. Alright, after the guest give the response, the number 4 that we must do is inform guests for the time and caution for the dusty during cleaning process. And don't forget to asking where the guests want to wait during waiting. You want waiting in your room or at balcony or swimming pool? Yes, I think I waiting at balcony. Alright, the last one we must do is inform the guest that you would like to start the cleaning process. Alright, Mr. Perry, I will clean your room start from now that and cleaning time is 30 minutes. Alright, thank you so much. You're welcome. Alright, that's all for demonstration. Maybe for more clear of our presentation, we will give you the result of our job. Oke, gimana untuk yang lainnya? Silakan disimak videonya yang disiapkan oleh temannya. Food is good. Alright, that's glad to hear that. And just where I'm from, I'm just your room attendant today. My name is Angga. And would you like to have the room cleaning for this morning? Yes, please. Alright, so for the cleaning process, maybe there's a little bit dust will be flying. Would you like to stay here or you would like to wait at the pool or restaurant maybe or having breakfast? I think I want to drink. Alright, sure. I will start our the cleaning process right now. Thank you so much. Yes, please. You have questions for the room 2? Ada pertanyaan untuk pembuat tahapan? Oke, silakan. I want to ask if the guests do not open the door after we knock
after we knock the door or ring the bell 3 times, what should we do? Alright, thank you so much for the question from Puja. As we learned before, Pak Parama already showed we for the step by step. If the guest not really open the door until 3 times, we must open the door slowly and caution for the guest, like say the greeting and the purpose as well. Don't forget to say it's your department or section. For make sure there's nobody inside of the room. Is that enough? Yes, that's enough. Thank you. Alright, thank you so much. I think that's all for our presentation. Thank you so much for your attention, guys. See you on the next project. Thank you. Biar Pak tidak Bapak saja yang terus berikan ekspresi. Ada yang punya ide yang unik, menarik ya? Ada yang mau tampil ya? Ayo. Oke, silakan ya. Ya, silakan di depan ya. Jadi depannya punya game seru ini ya. Apa gamenya? Orang ketiga. Orang ketiga. Wah, gawat. Dan silakan Rena bisa dikasih gimana prosesnya biar bisa masuk. Yang lain temannya gimana? Berdiri ya? Enggak. Duduk aja. Contohnya kayak kalau orang ketiga itu contohnya orang pertama saya, orang kedua Angga, orang ketiganya itu Oki. Bisa dipahami? Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Terus selanjutnya gimana? Sudah siap? Oke, saya mulai. Orang pertamanya ada Dian Saraswati. Orang keduanya ada Raja Dewi. Orang ketiganya ya Pujawati. Orang ketiganya adalah Naruto. Oke, kita lanjutkan ya waktunya. Terima kasih Lorina. Jadi temannya buat tegang-tegang mau jawab tapi nggak dapat jawabnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk ininya kameranya agak bisa dibantu. Ketika kalian minggu depan mendapatkan praktek dalam status kamar service reviews, harapkan kalian sudah dapat melaksanakannya. Kita simak baik-baik. Nanti jika ada tahapan yang kurang jelas menurut kalian, silakan disampaikan ke kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk waktu, Pak, persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami ya. Pada kesempatan kali ini saya Pujawati dengan nomor punggung 25 dan rekan saya Rika dan Jamatani dengan absen 19. Saya Komandan Setiawan, nomor absen 31. Baik, kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai room access dengan terus kamar room reviews. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke tamu ya, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan ya Pak. Simbol atau kode yang umum digunakan untuk menandai status kamar. Yang pertama itu ada vacant dirty, di mana kamar tersebut sedang rusak atau sedang dalam perbaikan sehingga tidak dapat melakukan pembersihan. Mereka adegan service reviews yang akan dibantu oleh teman kita Novia dan Trio. Dipersilakan. Good afternoon. Housekeeping please. Good afternoon. Housekeeping please. Good afternoon. Housekeeping please. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, Mrs. Trio. Sorry to disturb your time. I'm Novia Ashira, room attendant duty. How was your sleep last night? It was really comfortable. Thank you.
Alright, do you want to clean service today? For today, I don't need clean my room. Maybe later I will call you. Yeah, alright. Do you need to change your towel, refill your invoice or anything else? No, I don't need. Alright. Alright, thank you, Cecil. Trio, have a great day. Oke, nah itu tadi terima kasih untuk grup dan view. Nah itu tadi reka adegan service reviews dimana sudah disebutkan intinya clean your towel or refill your amenities or something like that, and then say thank you and have a great day as next word. So baik, sekian presentasi. Oh, lagi satu itu kita akan menayangkan video di mana service reviews ini diselenggarakan langsung di kamar tamu. Yes, untuk publik akan rumah dengan publik. Mengenai room service reviews ya, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti tentang materi ini bisa ditanyakan agar nantinya tidak sesat di jalan. Guest room or optional? Okay, thank you for the question. For chit chat, bahasa basi ini it's optional based on situation and condition with the guest. Is that enough? Yes, that's enough. Thank you. Kelompok 6 termasuk juga tadi diberi bantuan melalui video yang sudah dibuatkannya. Nah, untuk minggu depan siapapun yang praktek mendapatkan case service reviews, harapkan semua sudah bisa melaksanakan. Oke, jadi itu untuk presentasi penyajian materi yang disajikan ya. Jadi ada beberapa case permasalahan ataupun situasi. Jadi setelah pembahasan kita lakukan sesuai dengan masalah yang diberikan, jadi kita akan melanjutkan dalam pembelajarannya. Bisa kalian perhatikan di depan. Setelah dari proses yang dilakukan tersebut, proses pembelajaran ada yang menurut kalian belum dapat dipahami, susah diikuti dan lain sebagainya. Ada beberapa bahan refleksi yang bisa kalian buat, tulis. Silakan dilengkapi di buku catatan kalian, termasuk juga sebagai bahan refleksi diri kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, silakan kalian kapur dari berbagai poin di atas Pak tampilkan. Apakah sudah dapat memahami informasi mengenai status kamar yang tadi kita bahas? Do not disturb, silakan buat saja secara jujur pemahaman yang kalian tangkap dari proses pembelajaran kali ini. Silakan jika kalian sudah memiliki waktu luang, waktu yang baik untuk mengerjakan, kalian bisa kerjakan pada saat waktu tersebut. Jadi tidak harus sekarang. Ya. Tetapi ingat, proses mengerjakan kuis tersebut kalian hanya bisa dapat lakukan sekali saja. Hasil proses pembelajaran kali ini. Oke, silakan. Today we already discussed about the room status, access to guest room, first check and second room, start from the definition, function, and also step through how to access to the guest room. That's good. Ya, jadi kesimpulan yang diberikan oleh teman kalian merasa sudah komplit ya, lengkap ya. Give applause to your friends. Satu orang lagi yang memberikan kesimpulan. Siapa? Ya, yang di belakang. Silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari informasi tentang service room, apa yang saya temui berdua. Yang pertama ada pilih, yaitu tekan tepi, di mana kamar tersebut kosong dan tugas kamar menawarkan bantuan untuk membersihkan kamar, namun ditolak oleh tamu. Yang ketiga yaitu ada DND atau staff, yaitu di mana kamar tersebut sudah berpenghuni, namun tamu tersebut memasang sign di
Pak Menutup, bagaimana? Ada pertanyaan, ada kendala yang masih mengganjal? Mungkin kalau disampaikan, clear, sudah jelas? Sudah? Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, jadi kita akan melanjutkan proses demonstrasi. Bagaimana kalian mempraktekkan apa yang tadi kalian sudah susun, sudah buat. Jadi itu dilakukan personal ya. Jadi masing-masing semuanya dapat dilakukan secara langsung itu di labnya. Jadi silakan dipersiapkan, dipelajari. Jika masih ada kurang jelas, silakan dipelajari dari e-learning. Boleh kalian bentuk diskusi di luar daripada jam pelajaran. Boleh tanyakan ke masing-masing. Silakan untuk kegiatan latihannya, keaktifannya pada pertemuan kali ini. So, let's close for the display. Ya, silakan leadersnya mana? Halo, Sando. Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.